Halo Sobat Sip, dimanapun kamu berada. Sebagian dari kamu mungkin merasa sudah bekerja keras, tetapi rasanya sulit sekali untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran. Aku pun dulu juga seperti kamu. Aku pun mengawali karir dengan naik motor dan mendapatkan gaji UMR. Aku pun dulu juga merasa sulit untuk bisa sukses, kaya, dan makmur. Aku penasaran dan ingin tahu, apa sih sebenarnya rahasia kesuksesan orang-orang kaya itu? Aku mencari tahu melalui membaca buku autobiografi orang-orang sukses, melihat film tentang orang-orang sukses, dan membaca buku-buku pengembangan diri yang ditulis oleh orang-orang sukses seperti buku tulisan dari David J. Schwartz, Anthony Robbins, Brian Tracy, John C. Maxwell, Ken Blanchard, dan lain-lain. Dari buku-buku yang aku baca, aku menyimpulkan ada 5 hal yang bisa membuat orang menjadi sukses, kaya, dan makmur. Rahasia pertama orang sukses, yaitu mindset atau pola pikir. Semua orang punya hak dan kesempatan yang sama untuk bisa sukses, kaya, dan makmur. Tidak tergantung dari latar belakang seperti suku, agama, ras, budaya, ataupun keluarga. Tidak tergantung dari usia, baik itu tua ataupun muda. Tidak peduli apa jenis kelaminmu, pria atau wanita. Jika kamu terlahir dari keluarga miskin, itu bukanlah sebuah kutukan yang akan membuat kamu tidak bisa sukses, kaya, dan makmur. Banyak sekali tokoh-tokoh besar dan orang-orang sukses terlahir dari keluarga miskin. Sebaliknya, jika kamu terlahir dari keluarga mampu, itu merupakan privilege atau keistimewaan bagimu. Tapi bukan jaminan untuk kamu bisa meraih sukses dalam hidup. Cukup banyak orang yang terlahir dari keluarga orang kaya yang kemudian justru terpuruk hidupnya karena tidak bisa menata kehidupannya, bermalas-malasan, hidup foya-foya, memanfaatkan privilege yang diberikan oleh orang tuanya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwa roda kehidupan itu berputar. Ada juga ungkapan bahwa bisnis itu generasi pertama membangun, generasi kedua menghancurkan. Tetapi kedua ungkapan ini tidak sepenuhnya benar. Karena banyak juga anak-anak orang kaya yang hidupnya justru semakin kaya. Makanya ada juga ungkapan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Jadi kesimpulannya adalah kesuksesan dan kekayaan itu bukan tergantung dari apa latar belakang orang itu, tetapi lebih tergantung dari pola pikir dan pandangan ke depan atau impian atau vision daripada hidup orang itu. Rahasia kedua orang sukses, yaitu motivation. Dalam hal ini, motivation bisa dari dreams atau impian dan vision atau pandangan ke depan. Kamu harus punya alasan yang kuat yang bisa memotivasi dirimu untuk meraih kesuksesan. Kamu harus punya impian yang detail dan visi hidup yang besar buat kehidupanmu. Bung Karno pernah berkata, gantungkanlah impianmu setinggi langit, sehingga kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang di langit. Di penghujung tahun ini adalah saat yang tepat untuk kita membuat resolusi kehidupan agar hidup kita berubah menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, dan lebih makmur tahun depan. Untuk lebih jelasnya tentang resolusi, lihat video saya berjudul Lakukan 7 hal ini agar hidupmu berubah. Rahasia ketiga orang sukses, metode, yaitu dengan cara membuat yang namanya wealth creation. Wealth creation adalah bagaimana caranya, melalui apa, peluang seperti apa. Nah, untuk itu cari, temukan, dan lakukan. Agar kamu lebih jelas tentang wealth creation, kamu bisa melihat video saya berjudul Rahasia Membangun Kekayaan Mulai dari Nol, The Secret of Wealth Management. Banyak orang yang bertanya di kolom komentar atau saat bertemu, ada peluang apa sih di tahun 2023?
Sebenarnya ada ribuan peluang yang ada di depan mata kita setiap tahun. Tetapi seringkali saat ditawarkan peluang, banyak orang yang mengatakan bahwa peluang itu bukan untuk saya. Saya nggak berbakat, saya nggak bisa, itu bukan bidang saya. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Lagi-lagi hambatannya ada pada pola pikir mereka. Jack Ma pernah berkata, orang bermental miskin adalah orang yang paling susah dilayani. Diberi suatu peluang dengan gratis, mereka pikir jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya tidak banyak. Diajak investasi besar, tidak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, merasa tidak ada pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak menjalankan model bisnis baru, katanya MLM. Diajak buka toko, ngeluh tidak bebas. Diajak bisnis apa aja, bilang tidak punya keahlian. Jack Ma menambahkan bahwa orang yang bermental miskin itu punya kesamaan, yaitu tanya ke Google, dengerin temen yang sama-sama hopeless, sama-sama frustrasi, sama-sama tidak punya harapan. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor, namun bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang dapat mereka lakukan untuk hidup mereka. Niscaya mereka tidak bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap, yaitu sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yaitu pola pikirnya. Maka dari itu, change your mindset, change your destiny. Rubah pola pikirmu agar kamu bisa merubah nasibmu. Rahasia keempat orang sukses, money management. Anda harus menata keuangan dari hasil yang Anda peroleh. Jangan dihambur-hamburkan, jangan foya-foya. Lifestyle boleh, tapi batasi maksimal hanya 10% dari income. Ingat, biaya hidup itu tidak besar, tapi gaya hidup itu tidak terbatas. Tata keuanganmu dengan membuat 5 pos keuangan. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat video berjudul 5 pos keuangan agar hidup Anda kaya dan makmur. Rahasia kelima orang sukses, movement. Ayo bergerak. Setelah kamu menemukan peluang yang cocok untuk dirimu, do it now. Lakukan sekarang juga. Action, action, action. Kerja, kerja, kerja. Fokus pada kerja. Saat kamu bekerja, pasti ada masalah. Pasti ada hambatan, ada rintangan, ataupun ada halangan. Saat kamu menemui masalah, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Katakan pada masalah itu, masalah, kamu memang besar bagiku. Tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada kamu. Yang akan membantu aku untuk menaklukkanmu. Saat berdoa kepada Tuhan, jangan meminta agar masalahmu dimudahkan atau dihilangkan. Tetapi berdoalah kepada Tuhan agar kamu diberi pundak yang cukup kuat untuk menahan beban. Dan bertanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kamu pelajari dan berproses menjadi lebih baik dari masalah yang sedang kamu hadapi, agar kamu bisa bertumbuh menjadi seorang yang sukses, kaya, dan makmur. Emas yang terbaik dihasilkan dari tungku yang terpanas. Berlian yang terbaik adalah batu yang tekan paling keras, ditekan paling lama, serta diiris yang paling tipis dan paling banyak. Terkadang, untuk menjadi seorang pemenang, kita perlu mengalami proses yang menyakitkan, agar kita bisa belajar dan bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih kuat. Lihatlah masalah bukan sebagai batu sandungan, tetapi lihatlah masalah sebagai batu pijakan untuk meraih kesuksesan. Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita bukan karena tidak sayang dengan kita, tetapi
Tuhan ingin kita bertumbuh, berproses untuk menjadi seorang pemenang yang lebih baik. Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Semua indah pada waktunya. Sehingga saat kamu punya masalah, janganlah berkeluh kesah. Jangan pernah mengatakan, sudah suratan tanganku jadi orang gagal. Sudah takdirku menjadi orang miskin. Sukses itu hanya untuk orang-orang tertentu. Setiap orang itu punya garis tangan yang berbeda. Dan berbagai kata-kata lain yang seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan itu hanya baik kepada orang-orang tertentu. Dan Tuhan tidak baik pada dirimu. Saat kamu berkata tentang takdir, nasib, suratan tangan, kamu sama saja mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak baik pada dirimu. Dan hal itu sama saja dengan kamu mengutuki dirimu dan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan akibatnya terjadilah apa yang ada dalam pikiranmu, perkataanmu, dan kehidupanmu. Ada ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maka berhati-hatilah saat kamu berpikir dan berkata-kata. Kata-kata yang kamu ucapkan terus-menerus, diulang, dan diulang, akan mempengaruhi alam bawah sadarmu. Dan yang lebih berbahaya, akan menjadi doamu. Sehingga, jika kamu ingin hidupmu berubah tahun depan, hal pertama dan terutama adalah rubah pola pikir dan perkataanmu. Serta percayalah bahwa Tuhan itu Maha Adil dan Maha Baik. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kamu. Dan percayalah bahwa semuanya itu akan indah tepat pada waktunya. Lakukan 5 hal ini. Fokus pada impianmu. Bayar harga dari impianmu. Lakukan yang terbaik, tercepat, dan sampai tuntas. Serta jangan lupa berdoa dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Do the best and let's go do the rest. Dan jangan lupa lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup kamu makin sip.